pelajaran bahasa Inggris. Tapi terkadang kita bingung, yaitu tentang conditional sentence. Pernah tidak kalian bicara seperti ini? Kalau saya belajar lebih rajin, saya pasti dapat nilai bagus. Atau, kalau saya menjadi kamu, saya tidak akan melakukan hal itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu dalam bahasa Inggris termasuk dalam kategori conditional sentence atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat pengandaian. Nah, di video ini saya akan menjelaskan dengan contoh-contoh yang relate dengan kehidupan sehari-hari beserta dengan latihan soal dan pembahasannya. Yuk, siap-siap belajar sambil santai dan jangan lupa siapkan catatan ya. Kita belajar bersama dengan channel Marsila. Dalam conditional sentence, kita ada 3 yang akan kita bahas dan diskusikan pada pagi hari ini. Yakni yang disebut sebagai conditional sentence type 1 atau disebut juga present real. Di mana fungsi kalimat pengandaian ini adalah menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi sekarang atau present atau waktu mendatang future jika suatu kondisi tertentu. Sehingga
terjadi, tidak terjadi saat ini. If it rain adalah kenyataannya it doesn't rain. The children would play at home. Anak-anak tidak bermain di rumah, itu kenyataan. Baik, kita lanjut dengan pola atau strukturnya. Dia di sini ada if, kemudian simple past, yaitu tentunya simple past menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ketika dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, tentunya dia menggunakan past future yang mengikutinya, yakni subject, would, might, verb one. We choose one of them. Next, yang terakhir kita masuk ke dalam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam conditional sentence type 3, ada perlu catatan penting dalam conditional sentence type 2, yaitu semua penggunaan menggunakan were untuk V-nya berlaku untuk semua subjek. Jadi spesial untuk conditional sentence type 2 kita menggunakan were. Untuk be berlaku untuk semua subjek, apapun subjeknya. I, they, we, she, he, it, semuanya kita menggunakan were. For example, if I were you, I would go with her. With him. I'm not you, kenyataannya I'm not you, aku itu bukan kamu, so I will not go with him. Kita bisa menghilangkan if juga teman-teman dengan memindahkan were di depan kalimat. Contoh, if I were a bird, jika saya seekor burung, I could fly, saya akan terbang. Bisa kita tuliskan dengan memindahkan were di depan dengan mengeliminate if. Were I a bird, I could fly. Kenyataannya, I'm not a bird, so I cannot fly. Jangan lupa teman-teman, conditional sentence type 2 untuk menuliskan faktanya kita menggunakan bentuk simple present. Next, kita masuk conditional sentence type 3 atau past unreal, menyatakan sesuatu yang tidak terjadi di waktu lampau dan ini tidak terjadi, sehingga something didn't happen in the past. Kita bisa for example, I will give this one. If she had studied English, she could have a good career in her job. Jika dia tidak belajar bahasa Inggris, dia tidak akan mendapatkan karir yang bagus dalam pekerjaannya. Kenyataannya adalah bahwa dia itu memang tidak belajar bahasa Inggris. Jadi dia tidak mendapatkan karir yang bagus dalam pekerjaannya. Sehingga dalam conditional sentence type 3 untuk melihat faktanya kita menggunakan bentuk simple past. Bagaimana pola conditional sentence type 3? Tentunya if diikuti past perfect. Past perfect itu adalah had plus verb 3, teman-teman. Kemudian yang mengikuti adalah past perfect future, subject, would have atau could have atau might have diikuti kata kerja bentuk ketiga. Tidak kalah penting dengan conditional sentence type 2, kita juga bisa menghilangkan if dan memindahkan had ke depan. Jadi contohnya yang di depan tadi, if she had English, studied English, she would have a good career in her job. Kita bisa mengeliminate atau menghilangkan if dengan
if ada had, secara otomatis pastilah ini adalah conditional sentence type 3. Lalu yang kita lakukan adalah kita lihat, kita cari faktanya. Karena conditional sentence type 3, maka faktanya adalah bentuk simple past. Tentunya bisa kita eliminate A tidak, karena A adalah A juga simple past, namun perlu kita perhatikan yang namanya fakta itu adalah kebalikan dari kenyataan, kebalikan dari soal ini. Karena soalnya itu berbunyi positif, it means that kalimat positif if Purnomo had studied English, maka kita nanti akan mencari simple past dalam keadaan negatif. Langsung bisa kita lihat simple past dalam keadaan negatif hanya ada pada choice number B and choice D. Nah, sehingga kita eliminate A, C, dan E. Lalu langkah kedua kita kembalikan ke soal. B dan D depannya adalah sama. He didn't study English. Nah, belakangnya kita lihat it would have been easier for him to get score. Itu akan sangat mudah. Tapi kenyataannya itu akan sangat tidak mudah atau akan sangat sulit. Nah, di sini indikasi yang menyatakan sulit hanya ada di B. Karena di D ini adalah easy, sama-sama dengan soal. So, the best answer is B. Like this. Oke, mudah bukan? Itu cara menganalisis soal di number 1. Next, number 2. If the boss had not caught an accident, I would have been in Semarang. The sentence means, nah, seperti halnya nomor 1, sepertinya kalimat atau soal nomor 2 kita disuruh mencari fact atau kenyataan. Kita lihat dulu, kira-kira ini bentuk conditional sentence type? Iya, ini adalah conditional sentence type 3. Nah, setelah kita tahu di sini adalah conditional sentence type 3, kita pastikan di sini ini adalah negatif, maka kita cari positif. Jika this had not tidak mendapatkan kecelakaan, saya akan ada di Semarang. Sehingga number 2 adalah kenyataannya adalah bis mendapatkan kecelakaan. Sehingga ketika bis mendapatkan kecelakaan, kita harus mencari simple past. Simple past untuk faktanya adalah, nah, D ya teman-teman, the bus got an accident. Mudah bukan? Next, number 3. Kita lihat. Nah, sepertinya number 1, number 2, and number 3 have the same question, tetapi dengan kalimat yang berbeda. The fact is, kalau di nomor 1 dan 2 tadi adalah the sentence means. Nah, itu artinya sama, teman-teman. Sehingga langkah kita sama. Kita lihat dulu. Ini adalah termasuk tenses atau conditional sentence type berapa, teman-teman? Type 2, ya betul. Ketika dia type 2, hati-hati, fact-nya pasti dalam bentuk simple present. Ya, betul sekali. Nah, berarti adalah simple present. Karena di Mrs. Edna had a car, berarti kenyataannya tentunya tidak punya mobil, tapi dalam keadaan simple present. Berarti C yang menyatakan tidak punya mobil dalam hal ini adalah antara A, C, dan D. Tapi sudah sangat jelas sekali bahwa simple present yang dalam keadaan negatif hanya ada di nomor A. She doesn't have a car. Would go dapat pergi, maka fact-nya adalah tidak dapat pergi.
karena Marsila kenyataannya meninggalkan pekerjaannya dan dalam keadaan simple past. Karena pertanyaannya dalam keadaan conditional sentence type 3, sehingga faktanya dia harus simple past. Well, the next okay, and the last question. If Marcella had time, she would study Mandarin. From the sentence, we know that. Nah, sama teman-teman, seperti halnya di soal nomor 1, 2, 3, dan 4, ini disuruh mencari faktanya. Yuk teman-teman, silahkan beri jawaban dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kira-kira jawabannya apa dan termasuk conditional sentence type berapa. Selamat belajar, semoga bisa membantu. Mohon maaf apabila ada salah. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.